Ini tahu berontak isi wortel sama tauge ya, gak pakai suun atau mihun. Bunda itu sebelum makan kebiasaannya minum jamu dulu ya. Tadi sudah minum jahe yang diparut. Terus ini sayurnya sayur pakis sama kacang panjang dimasak lodeh ya. Terus nasinya sekian ya, nggak terlalu banyak. Terus itu ada susu ya, susu jahe. Cap sido muncul. Mari sarapan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, Bunda, kalau kesemutan itu sendiri penyebabnya apa? Karena saya pernah lihat orang sering kesemutan, ketika dicek di lab hasilnya ya normal. Ada yang kesemutan tapi kolesterolnya tinggi. Menurut catatan, kolesterol itu termasuk ibunya penyakit ya. Ya, penyakit yang macam-macam itu ya diawali dari kolesterol tinggi ya, seperti itu. Jadi ya bisa aja orang itu kesemutan karena tingginya kolesterol. Ya bisa aja kesemutannya itu disebabkan bukan kolesterol ya. Ya bisa aja dari ilmu musyrik itu ya nanti seperti kesemutan gitu ya, keringkingan lah istilah Jawanya. Ya, orang-orang yang kolesterolnya tinggi itu biasanya jari kaki, terus di leher itu kaku ya. Kalau naik motor agak lama sedikit ya, biasanya kebas-kebas ya. Ketika dicek di lab ya bisa aja orang itu yang kesemutan tuh ternyata ya kolesterolnya tinggi. Ada yang kesemutan dicek ya normal, ada. Bagi orang yang kesemutan itu biasanya rata-rata kalau dicek di lab kok kolesterolnya tinggi, biasanya rata-rata memiliki sifat kalau diajak diskusi itu senengane ayel-ayelan, biasanya seperti itu. Merasa yakin di dirinya itu benar. Jadi kalau punya prinsip itu kaku ya, nggak mau disanggah lah istilahnya. Jadi kalau diberi masukan orang lain, biasanya dia itu kaku, nggak mau menerima. Inilah sebenarnya menjadi prinsip utama rusaknya salah satu organ, sehingga terdeteksi di lab itu rusaknya organ itu ya gara-gara sifat itu tadi. Makanya kalau punya prinsip kaku, tidak mau menerima, jadi kalau diberi masukan ini nggak mau menerima, suka ayal-ayalan, itu relatif ya. Insya Allah kolesterolnya tinggi. Jadi orang yang kolesterol itu rata-rata orangnya seperti itu. Ini tolong di garis bawah ya. Kalau punya prinsip itu kaku, diberi masukan nggak mau, diajak diskusi ayal-ayalan, merasa yakin di dirinya itu benar. Jadi ini tolong diingat. Kalau pingin kolesterolnya normal, jangan melakukan ini. Ini kan termasuk sifat yang kurang baik ya, yang tidak diridhoi Allah. Jadi punya prinsip ya, oleh sekarang kalau pingin normal kembali kolesterolnya ya, kalau punya prinsip ya jangan kaku ya. Jadi kalau selama ini sulit menerima masukan, harus mau menerima masukan ya, cuma gitu-gitu aja. Insya Allah normal kembali kok. Kalau Bunda ini sampai sekarang nggak ada kolesterol tinggi, nggak ada asam urat. Iya benar. Terus teman-teman Bunda juga begitu.
yang di atasnya bunda usianya ya sampai usia segitu ya masih baik-baik aja. Pokoknya jangan kaku prinsip ya gitu. Pokoknya kalau sudah tahu ilmunya, oh gitu ya, jadi selama ini saya kaku prinsip, oh ya dirubah, jangan kaku prinsip ya, cuma gitu-gitu aja. Selama ini nggak mau menerima masukan, diganti mau menerima masukan dari orang lain. Jadi sebenarnya kolesterol itu kan awal mulanya memang dari hati yang kaku ya. Hati yang kaku ini kan memang kurang baik ya, Allah nggak suka. Jadi harus dirubah kalau memang pingin normal kembali. Sebenarnya mudah kok, pokoknya memperbaiki akhlak ya gitu aja. Allah itu nanti meridhoi dan diberikan rahmat yang berupa sehat ya. Orang yang kesemutan itu ya ndak selalu yang kesemutan itu kolesterolnya tinggi. Ada yang nggak pernah kesemutan ya dianggapnya nggak tinggi ya kolesterolnya, tahu-tahu ambruk, diberi obat ini obat itu kok nggak sembuh-sembuh, akhirnya tes darah ya. Ketika dianalisa dokter itu kan biasanya analisa awal itu kan di situ ya, di tes darah. Nah, kemudian dianalisa oh ternyata kolesterolnya tinggi. Jadi kalau dokter itu biasanya yang memberi obat ya, jadi obat itu bukan organnya yang diberi obat supaya nggak rusak ya, nggak seperti itu. Organ yang rusak itu nggak disembuhkan gitu loh, nggak disembuhkan oleh obat. Jadi organ yang rusak tidak disembuhkan oleh obat, itu tolong diingat. Makanya ya ketika minum obat ya normal, setelah itu kambuh lagi seperti itu terus menerus. Jadi orang yang kolesterolnya tinggi itu ibaratnya gini ya, seperti kolam renang itu ya. Kolam renang itu kan airnya itu jernih. Orang yang kolesterolnya tinggi airnya itu jadi merah gitu loh ibaratnya. Jadi dokter itu hanya memberi obat supaya airnya itu nggak merah. Gimana caranya? Oh diberi obat akhirnya netral. Setelah beberapa minggu atau beberapa bulan ya muncul lagi, kumat lagi seperti itu, merah lagi. Jadi merahnya, warna merahnya itu sepertinya nyungsep ya, istilahnya apa, sembunyi di darah, di sela-sela darahnya. Pokoknya kalau sudah minum obat ya normal, kalau nggak minum obat kumat lagi seperti itu. Jadi bukan organnya yang rusak itu yang diberi obat. Jadi mereka itu memberi obat itu untuk melawan kolesterol. Jadi selama orang itu punya sifat seperti itu ya terus menerus akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau kolesterolnya ini sudah tingkat tinggi ya biasanya akan muncul penyakit-penyakit yang lain ya, seperti stroke, diabetes. Awal mulanya memang dari kolesterol tinggi. Jadi kolesterol tinggi ini ya bahaya juga ya, nanti bisa menjurus ke asam urat. Jadi ibaratnya itu seperti kolam renang. Kolam renang itu kan ada pompa, ada kolam renangnya, ada flow berputar-putarnya itu loh. Kan berputar terus ya. Flow-nya itu berputar terus. Jadi kalau kolesterol ini nggak bisa dia apa-apakan, dia berjalan aja di darahnya. Seperti itu. Jadi kalau kolam renang itu kan ibaratnya orang kolesterol itu kan ibaratnya seperti kolam renang. Kalau dikasih warna merah ya diberi obat, akhirnya ya normal. Kalau sudah enggak diberi obat ya gitu lagi, muncul lagi seperti itu. Jadi berputar terus. Nanti obat dokter itu bertahun-tahun sampai bertahun-tahun, seperti orang yang diabetes itu loh. Orang diabetes itu kan seperti itu, diberi obat sampai bertahun-tahun ya nggak menyelesaikan masalah. Tapi kalau secara akhlak, alhamdulillah saya membuktikan. Saudara-saudara saya ada yang dulu pernah saya ceritakan. Jadi setelah memperbaiki akhlak ya alhamdulillah. Jadi maksudnya Allah itu memberi penyakit itu agar orang itu berhenti jangan melakukan akhlak yang kurang baik. Maksudnya Allah seperti itu. Kalau akhlaknya sudah diperbaiki ya normal kok.